Mari kita lanjut lagi. Sosok orang yang tak terhitung jumlahnya menegang di tempat. Yu Wushuang, Sang Qingying, dan yang lainnya mati begitu saja. Tunggu, seseorang menghentikan Seng Yuan. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Mereka melihat ke atas dan melihat seseorang sedang berdiri di bawah telapak tangan besar Seng Yuan. Jika mereka tidak melihat dengan hati-hati, sama sekali tidak mungkin untuk diperhatikan karena telapak tangan Seng Yuan sangat besar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat penampilan orang itu dengan jelas. Dewaku ini instruktur Y, ini instruktur Y, ya dewa itu instruktur Y. Itu benar-benar dia, hidup instruktur Y. Salam, instruktur Y. Itu benar-benar dia. Aku bunuh mereka. Instruktur Y. Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran dipenuhi dengan sorakan kegembiraan yang melesat ke langit. Itu Yang Ye, tentu saja. Dia memegang perisai putih dengan kedua tangan di telapak tangan besar Seng Yuan, sementara Yu Wushuang dan Sang Qingying berada di kiri dan kanannya. Mereka berdiri di atas pecahan tembok kota yang tersisa setelah diledakkan terlepas dari kekuatan serangan Seng Yuan. Yu Wushuang menatapnya dan berbicara dengan lembut, "Aku tahu kamu akan datang." Yang Ye menyeringai, "Ini bukan waktunya untuk bicara." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye membalik tangan kanannya, dan pedang Herculean muncul di genggamannya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus telapak tangan besar Seng Yuan. Pilar darah menyembur keluar dari bagian belakang telapak tangan Seng Yuan. Pertahanannya telah ditembus. Pertahanan Seng Yuan telah ditembus. Banyak orang mulai melolong gila ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Pertahanan fisik yang menanamkan keputusasaan dalam diri mereka telah ditembus sekarang, dan itu menyebabkan harapan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam hati mereka. Pada saat ini, darah mereka menggulung sekali lagi, begitu pula keinginan mereka untuk bertarung. Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya. Dia hanya melambaikan pedang Herculean dengan cepat, dan sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti tetesan hujan. Dengan niat pembantaian kuasa Void Ring dan niat pedang meningkatkan mereka, energi pedang Yang Ye mampu menembus kulit Seng Yuan dengan mudah, menyebabkan string darah terus-menerus muncul di seluruh tubuh Seng Yuan. Para ahli manusia semakin bersemangat ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Cahaya ganas melonjak melalui mata Seng Yuan saat dia meraung marah pada Yang Ye, dan gelombang suara yang kuat menutupi langit dan bumi saat menekan Yang Ye. Namun, gelombang suara itu sepenuhnya dihentikan oleh maksud pedang Yang Ye ketika jaraknya masih lebih dari 10 meter darinya. Sementara itu, telapak tangan besar membawa kekuatan yang menakutkan saat turun di hadapan Yang Ye, dan sepertinya itu dimaksudkan untuk melenyapkan Yang Ye dan ruang di sekitarnya. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia tidak memilih untuk langsung melawan serangan ini. Dia mengaktifkan hukum kecepatan dan menghilang di tempat. Serangan Seng Yuan meleset, dan ruang tempat telapak tangannya turun hancur berkeping-keping. Sementara itu, beberapa ratus sinar energi pedang tiba-tiba muncul dari belakang Seng Yuan dan turun ke arahnya, menyebabkan beberapa ratus lubang langsung terbuka di seluruh tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah napas, setengah dari tubuh Seng Yuan diwarnai merah oleh darahnya sendiri. Seng Yuan tidak melancarkan serangan lagi. Sosoknya melintas dan kembali ke bentuk manusianya. Kekuatannya meningkat secara eksplosif saat kembali ke bentuk aslinya, tetapi bentuk aslinya lambat dan tidak praktis. Apalagi saat dia menghadapi Yang Ye. Kecepatan jas Yang Ye melampaui kecepatannya saat dia dalam bentuk aslinya dan ditambah dengan kemampuan energi pedang Yang Ye untuk menembus pertahanannya, dia akan menjadi target hidup Yang Ye sementara dia tetap dalam bentuk aslinya. Jadi, Seng Yuan segera kembali ke wujud manusianya. Sinar energi pedang melintas. Itu tidak ditujukan pada Seng Yuan tetapi area di belakang Seng Yuan. Lebih dari 2000 kera baja di belakang Seng Yuan langsung dipotong menjadi dua dan organ dalam yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan ke tanah disertai dengan air mancur darah. Kera baja yang tersisa segera berhenti bergerak ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka menatap tajam pada Yang Ye namun tidak berani melangkah maju lagi. Para pembudidaya manusia berdiri di belakang Yang Ye juga. Pada saat ini, tidak ada lagi ketakutan dan teror di wajah mereka, dan hanya niat pertempuran yang menyala-nyala yang bisa dilihat di mata mereka. Saya cukup terkejut. Seng Yuan menatap Yang Ye dan berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu. Anda seharusnya Yang Ye, kan?"
Yang Ye seruan bergema di sekeliling saat mereka mendengar Seng Yuan. Setelah itu, semua tatapan mereka turun ke Yang Ye, termasuk Feng Wuchao dan yang lainnya. Meskipun namanya, Yang Ye, tidak setenar 5 jenius teratas di prefektur Pain, itu masih sangat terkenal. Itu tidak lain adalah karena Yang Ye telah menantang Dao Order sendiri. Ye Yang. Jadi, instruktur Ye adalah ahli, Yang Ye, yang menantang semua jenius dari Dao Order sendirian. Tidak heran prestasinya dalam pedang Dao begitu hebat. Ternyata dia adalah murid dari sekolah pedang kuno Feng Wuchao. Tertawa getir. Xia Bingwei berbicara dengan lembut dari Feng Wuchao. Terlepas dari apakah dia Yang Ye atau Ye Yang, dia adalah instruktur kita, tidak peduli apapun yang terjadi. Siswa pelataran luar lainnya mengangguk. Tidak peduli apakah dia Yang Ye, Ye Yang, atau orang lain sama sekali. Dalam hati mereka, Yang Ye adalah instruktur mereka. Para siswa pelataran luar secara komparatif, tetapi yang lain di sekitarnya mendidih karena kegembiraan. Dewaku instruktur Ye adalah Yang Ye yang menantang Dao Order dan memaksa Dao Order tidak punya pilihan selain mengirim King Daofu untuk menggertaknya dengan kultivasi superior. Tuhanku, dia pernah menjadi idola saya. Saya selalu ingin bertemu dengannya, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia ada di sisi saya dan bahkan bertengkar dengan saya. Saya merasa sangat menyesal bahwa saya tidak dapat melihat orang yang menyebabkan Dao Order menderita kerugian seperti itu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar datang ke Ocean of Cloud Academy untuk menjadi instruktur. Tidak heran dia bertindak begitu arogan dan mendominasi, dan tidak heran dia berani membantai pengadilan rahasia. Akankah seseorang yang bahkan tidak takut pada Dao Order takut akan pengadilan rahasia belaka? Anggota pengadilan rahasia benar-benar mati seperti orang bodoh. Instruktur Ye hanya berada di alam mulia pada saat itu. Jika dia mencapai alam setengah sein, Yang Ye tidak memperhatikan para penonton. Dia menilai Seng Yuan dan berkata, kamu mengenali saya bagaimanapun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa namanya adalah Yang Ye. Lou Qianxiao, saya, dan yang lainnya mengumpulkan informasi tentang Anda. Seng Yuan menilai Yang Ye dan berkata, apakah kamu tahu apa penilaian kami terhadapmu? Itu membuatku sangat penasaran, jawab Yang Ye. Dia benar-benar penasaran karena dia tidak membayangkan Lou Qianxiao dan para ibu benar-benar menyelidikinya. Seng Yuan berkata, kami mencapai kesepakatan bahwa jika kamu mencapai alam setengah sein, maka prefektur Pinus tidak akan memiliki 5 jenius teratas tetapi 6. Tapi sekarang sepertinya kami sedikit meremehkanmu. Kekuatan Anda saat ini tidak kalah dengan Sangguan Yunhai dan yang lainnya, dan bahkan mungkin lebih kuat. Karena aku merasakan aura bahaya yang hanya kurasakan dari beberapa jenius di Central Divine Prefecture. Kamu juga memberiku rasa bahaya. Yang Ye melanjutkan, mengapa kita tidak melakukan ini? Anda memimpin pasukan Anda dan pergi, dan kita bisa berhenti berperang, oke, atau mungkin dia bisa berdiri di sini dan mengobrol selama 1 jam. Kamu ingin mengulur waktu? Seng Yuan terkekeh. Aku tahu bahwa pihakmu sedang menunggu kedatangan Lu Waner dan King Daofu. Sejujurnya, pasukan gabungan mereka akan menimbulkan masalah bagi saya. Terutama Lu Waner. Teknik jiwa pedangnya mengabaikan pertahanan fisik, jadi bahkan aku harus berhati-hati terhadapnya. Sayangnya, mereka hanya akan merepotkan saya. Belum lagi pasukan gabungan mereka, saya tidak akan takut bahkan jika kalian bertiga bergabung. Itu hebat. Yang Ye tersenyum, lalu bagaimana kalau kita menunggu mereka datang? Dengan begitu, kita berdua bisa menghemat cukup banyak kekuatan. Tidak. Seng Yuan berjalan perlahan menuju Yang Ye dan berkata, saya tidak ingin membuang waktu. Aku akan membunuh kalian semua dan menunggu mereka datang. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul di hadapan Yang Ye, dan kemudian tinjunya menghantam ke arah Yang Ye. Ruang di sekitar Yang Ye langsung retak, dan kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan cepat ke arah sekitarnya. Itu sangat mengejutkan. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia mengambil perisai putih di tangan kirinya dan mengangkatnya ke tangan Seng Yuan. Di saat yang sama, pedang Hercules di genggaman kanannya menyapu dengan kuat ke arah kepala Seng Yuan. 2 poni teredam bergema, dan kemudian sosok Yang Ye didorong sekitar 300 meter ke belakang sementara Seng Yuan tetap di tempat. Namun, ada tanda besar yang tercipta dari pedang di sisi kepala Seng Yuan. Itu bahkan menyebabkan bentuk kepalanya menjadi sedikit melengkung. Adapun Yang Ye, dia tidak menderita kerugian materi dan baru saja didorong mundur.
Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya karena pertahanan fisik dan kekuatan Seng Yuan jauh melampaui harapannya. Dia tidak menahan sebelumnya, namun itu hanya menyebabkan sebuah tanda muncul di kepala Seng Yuan. Lantas, seberapa kuat pertahanan Seng Yuan selain itu, dia masih didorong 300 meter ke belakang saat menggunakan perisai putih untuk menahan serangan itu jadi, seberapa mengerikan kekuatan di balik pukulan itu. Kekuatan fisikmu jauh lebih kuat dari yang kami harapkan. Seng Yuan menatap Yang Ye dan berkata, sebenarnya, kamu bukan dari Prefektur Pain dan dari Central Divine Prefecture, kan? Yang Ye mengangguk dan menjawab, jika kamu benar-benar ingin tahu, kita bisa duduk dan mengobrol. Sebenarnya, saya dari... Kamu masih berniat mengulur waktu. Seng Yuan tertawa dingin dan berkata, tidak ada gunanya. Saya. Karena itu tidak ada gunanya, maka hentikan omong kosong itu. Yang Ye menyela Seng Yuan dan langsung muncul di depan Seng Yuan, dan kemudian pedang Herculean menghantam kepala Seng Yuan. Kamu sedang mendekati kematian. Seng Yuan meraung marah saat dia menghancurkan tinjunya ke depan. Begitu saja, keduanya terkunci dalam pertempuran. Pada awalnya, Yang Ye berada dalam kondisi kurang beruntung, tapi tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk benar-benar menekan Seng Yuan. Pada saat ini, Yang Ye telah mengubah pedang Hercules menjadi pedang yang kuat. Selain itu, dia berhenti berhadapan langsung dengan Seng Yuan dan mulai memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang sebelum menjauh dari Seng Yuan. Karena dia menyadari bahwa kecepatan Seng Yuan benar-benar lebih rendah dari kecepatannya sendiri. Tentu saja, dalam situasi itulah dia menggunakan Laws of Speed. Sama seperti itu, Yang Ye sering meninggalkan beberapa luka di tubuh Seng Yuan sementara Seng Yuan praktis tidak mampu menyentuh Yang Ye. Bahkan jika dia mencoba menderita pukulan dari Yang Ye untuk mendaratkan pukulan pada Yang Ye juga, itu akan dihentikan oleh perisai putih Yang Ye, dan Yang Ye akan sama sekali tidak terluka. Jadi, semua orang di sini menyaksikan ahli yang sangat kuat itu, Seng Yuan, benar-benar ditekan dalam pertempuran dengan Yang Ye. Manusia Anda mendekati kematian. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari jauh, dan kemudian ular piton besar berwarna 7 tersapu seperti sambaran petir dari langit. Itu langsung menyerang Yang Ye yang masih bertarung dengan Seng Yuan. Yang Ye terkejut dan langsung meledak terbang. Pada akhirnya, sosoknya menabrak tanah dan membuka lubang besar di sana. Itu adalah jenius nomor 1 dari klan Piton. Hei Yu. Wajah Sang Qingying jatuh. Betapa tidak tahu malu dan tercela. Tidak hanya kamu mengeroyoknya, kamu bahkan melancarkan serangan mendadak. Yu Shuang memiliki ekspresi suram di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk mereka. Tidak ada yang tidak tahu malu dan tercela selama pertempuran antara dua pasukan. Seng Yuan menatap Yu Shuang sambil mendengus dingin. Gadis kecil, kamu benar-benar terlalu menjijikkan. Aku akan memakanmu hidup-hidup hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melesat secara eksplosif ke arah Yu Shuang. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba muncul di depan Yu Shuang, dan gumpalan keganasan meringkuk di sudut mulutnya saat dia menatap sosok Seng Yuan yang dengan cepat mendekat. Aku benar-benar memintamu untuk menunggu selama 1 jam, namun kamu bersikeras untuk bertarung. Baiklah, kita bisa bertarung 1 lawan 1. Tapi kau mencoba mengeroyokku dan bahkan melancarkan serangan mendadak. Kamu ingin mati, iya. Begitu Yang Ye selesai berbicara, 13 pria berpakaian hitam dan 4 serigala besar muncul di sini, dan mereka langsung mengepung Seng Yuan. Membunuh. Begitu suara Yang Ye bergema, 13 pria berpakaian hitam dan 4 serigala langsung menyerang Seng Yuan. Seng Yuan tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar memiliki bantuan dari begitu banyak ahli yang hebat. Terutama 13 pria berpakaian hitam itu. Mereka merasa sangat berbahaya baginya. Jadi, dia langsung kembali ke bentuk aslinya saat melihat mereka menyerang dia. Dia baru saja kembali ke bentuk aslinya ketika 4 serigala besar itu menabraknya, menyebabkan sosoknya bergerak mundur 300 meter. Pada saat yang sama, 13 pria berpakaian hitam berkedip-kedip di sekitarnya. Saat sosok mereka berkedip, pilar demi pilar darah melonjak tanpa henti dari Seng Yuan, dan bahkan tidak butuh waktu 2 napas untuk Seng Yuan berlumuran luka. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Apakah itu ahli yang sangat tangguh yang sama dari sebelumnya? Apakah dia Seng Yuan yang sama yang memperlakukan semua manusia sebagai semut? Sementara itu, seorang pemuda yang merupakan wujud manusia dari ular piton raksasa tadi merasa tertegun juga.
Dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang dipanggil Yang Ye ini benar-benar akan sangat menakutkan sampai-sampai Seng Yuan tidak dapat melawan sama sekali. Segera setelah dia pulih dari keterkejutannya, pemuda itu hendak meminjamkan tangan Seng Yuan, tetapi seberkas energi pedang tiba-tiba menebas ke arahnya. Ekspresinya berubah ketika dia merasakan betapa menakutkannya kekuatan itu, dan dia tidak berani bertindak sembarangan sedikitpun. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan cairan hijau yang bertabrakan dengan energi pedang. Sebuah ledakan besar bergema. Cairan hijau itu langsung menghilang sementara energi pedang terus berlanjut dan tiba di depan pemuda itu. Dia ngeri dan menyilangkan tangan di depan dirinya sendiri. Sosoknya meledak hampir 1 kilometer jauhnya, dan tangannya jatuh ke tanah. Pemuda itu ngeri. Mundur sementara itu, suara Seng Yuan tiba-tiba bergema, dan kemudian dia meraung dengan marah saat tekanan mengerikan meletus dari dalamnya. Tekanan tersebut menyebabkan 13 pria berpakaian hitam dan 4 serigala besar didorong mundur berulang kali, dan Seng Yuan mengambil kesempatan untuk mengambil bentuk manusia sekali lagi dan menembak ke arah pegunungan. Begitu Seng Yuan pergi, pasukan kera baja langsung mundur seperti air pasang surut. Dalam waktu singkat, pasukan kera baja telah pergi, dan hanya mayat yang tersisa di sekitarnya. Sang Qingying berjalan ke sisi Yang Ye dan bertanya, haruskah kita mengejar? Yang Ye tetap diam. Sementara itu, Yu Wushuang berkata, tidak. Mengapa Sang Qingying cukup bingung? Moral kami melonjak. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar mereka, maka kita pasti bisa membunuh lebih banyak binatang iblis. Yu Wushuang menatap ke arah pegunungan di kejauhan. Begitu mereka mundur ke pegunungan dan kita mengejar mereka di sana, maka pasukan kita tidak akan bisa kembali. Itu wilayah mereka. Selain itu, kami memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan saat ini, dan itu adalah untuk beristirahat, memulihkan, dan membangun kembali bagian kota yang rusak. Sang Qingying melihat sekeliling dan mengangguk. Saat ini, Yu Wushuang adalah pemimpin kota, dan misinya adalah untuk mendukung Yu Wushuang. Meskipun Yu Wushuang jauh lebih muda darinya, dia benar-benar yakin akan kemampuan Yu Wushuang. Karena fakta membuktikan bahwa kemampuan Yu Wushuang dalam hal manajemen jauh melebihi kemampuannya. Namun, dia merasa sangat sedih karena Yu Wushuang tampaknya sedikit memusuhi dia. Sementara itu, Yang Ye berbicara dengan Yu Wushuang, Wushuang, ikutlah denganku sebentar. Yu Wushuang meliriknya dan mengangguk. Setelah mereka pergi, pasukan di luar gerbang selatan dan utara tiba-tiba mundur juga. Sorak-sorai meledak di seluruh kota. Pada saat yang sama, berita tentang kembalinya Yang Ye ke kota dan bagaimana dia mengalahkan Seng Yuan melanda seluruh kota, dan itu menyebabkan para pembudidaya di seluruh kota dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Siapa Seng Yuan? Dia adalah Raja Iblis Muda yang sebanding dengan 5 jenius teratas dari umat manusia, apalagi Sangguan Yunhai, salah satu dari 5 jenius teratas itu, telah dibunuh oleh Seng Yuan. Tapi Yang Ye telah mengalahkannya. Apa buktinya? Itu membuktikan bahwa kekuatan Yang Ye tidak kalah dengan 5 jenius top. Namun Yang Ye hanya ada di Monarch Realm. Dengan kata lain, bukankah Yang Ye seorang jenius yang lebih hebat dari 5 orang itu? Tidak butuh waktu lama untuk kemampuan Yang Ye dibesar-besarkan saat menyebar. Pada akhirnya, mereka benar-benar mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan King Daofu dan Luaner. Tidak peduli apa, Yang Ye tidak terkalahkan di hati semua orang di seluruh kota. Setiap orang dipenuhi dengan dukungan dan pemujaan yang kuat untuk Yang Ye. Jika ada yang berani menghina Yang Ye sekarang, maka orang itu pasti akan dikepung oleh orang banyak. Yang Ye duduk di kursi di dalam ruangan yang dulu dia tinggali, dan Yu Wushuang ada di depannya. Tidak ada orang lain di sini. Beberapa waktu berlalu sebelum Yang Ye berkata, konflik semakin tidak biasa. Aku tahu. Yu Wushuang mengangguk, ini seharusnya menjadi konflik antara pegunungan Welkin Wolf dan Akademi Ocean of Cloud. Namun sekarang, banyak kekuatan telah ditarik ke dalam pertempuran. Tidak hanya klan Piton dan kera baja yang bergabung, bahkan Aula Surgawi Langit telah secara terbuka mengirim para ahli untuk membantu pegunungan Welkin Wolf. Dapat dikatakan bahwa setengah dari semua kekuatan besar di prefektur telah terseret ke dalam konflik ini. Lagi pula, ini sepertinya baru permulaan. Yang Ye menatapnya dan berkata, apakah kamu yakin ingin tinggal di sini di akademi? Yu Wushuang terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengangguk. Saat ini, prefektur sedang kacau,
dan semua orang mungkin terseret ke dalamnya. Sangat sulit untuk bertahan dalam masa-masa kacau seperti itu tanpa perlindungan sekte peringkat platinum. Selain itu, saya dianggap sebagai anggota akademi sekarang. Bukan hanya aku, bahkan klan Yuku telah terikat bersama dengan akademi. Jadi, saya tidak bisa meninggalkannya. Yang Ye mengangguk, sebenarnya, tidak terlalu realistis bagi saya untuk berharap dapat menghindari konflik ini. Lagi pula, aku berasal dari sekolah pedang kuno, dan sekolah pedang telah membentuk aliansi dengan akademi. Itulah salah satu alasan mengapa saya kembali. Katakan padaku yang sebenarnya, apa yang akademi janjikan padamu? Yu Shuang menyeringai, biar ku tebak. Ini pasti sangat menyenangkan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan semudah ini membuat Anda kembali ke sini. Yang Ye menyeringai, benar. Yu Shuang terkekeh, dan kemudian dia berbicara dengan serius, sebenarnya, menurutku kamu harus tinggal. Anda akan lebih aman di masa-masa kacau ini dengan perlindungan dari satu kekuatan yang lebih luar biasa. Jika tidak, saat Anda sangat kuat, Anda masih cukup lemah di mata para orang suci itu. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk membunuhmu. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Prefektur Pine, dan saya akan menuju ke Central Divine Prefecture begitu saya selesai. Tapi sekarang sepertinya apa yang ingin saya lakukan di sini akan cukup sulit untuk dicapai. Yu Shuang tiba-tiba bertanya, maukah kamu kembali setelah kamu pergi ke Central Divine Prefecture? Yang Ye sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Aku tidak pernah memikirkan itu. Oh, Yu Shuang perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Yang Ye tersenyum, lanjutkan dan atasi apa yang harus kamu lakukan. Pasti ada banyak hal di seluruh kota yang menunggu Anda selesai. Yu Shuang mengangguk dan hendak pergi. Tapi dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berhenti untuk melihat Yang Ye sebelum dia berbicara. Bahkan jika kamu pergi, tolong beritahu aku sebelum kamu melakukannya. Baik. Yang Ye meliriknya dan mengangguk, tentu saja. Dia mengangguk sedikit, lalu dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, 5 lelaki tua tiba-tiba muncul di sini, dan secara alami adalah Instruktur Zuo dan yang lainnya. Instruktur Zuo berbicara dengan suara rendah, saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Anda akan tumbuh begitu banyak dalam waktu sesingkat ini. Yang Ye berdiri dan tersenyum, aku masih seperti semut bagi kalian semua. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, kami lebih rendah darimu sementara di usiamu. Senior, kamu pasti bercanda. Bagaimanapun, mari kita mulai bisnis. Yang Ye melanjutkan, senior, Anda berjanji bahwa... Yang Ye bahkan belum selesai berbicara ketika 2 gulungan muncul di hadapannya. Instruktur Zuo berkata, gulungan di sebelah kiri adalah teknik pedang tingkat surgawi tingkat rendah, kematian oleh pikiran. Itu diciptakan oleh seorang kultivator pedang yang tangguh dari Central Divine Prefecture di masa lalu. Ini menekankan pada konvergensi energi, roh, esensi, maksud pedang, dan semua energi lainnya di seluruh tubuh, dan kemudian energi yang terkonvergensi akan dikendalikan dengan maksud pedang. Di mana pikiran bisa mencapai, begitu pula pedang Anda. Sederhananya, jika Anda berhasil mengolahnya, bahkan orang suci pun tidak akan dapat menghindari serangan Anda. Tentu saja, itu karena kamu memiliki niat pedang peringkat kekosongan kuasi. Di mana pikiran bisa mencapai, begitu pula pedang Anda. Yang Ye bergumam pelan, lalu dia menatap Instruktur Zuo dan bertanya, kekuatan teknik ini tergantung pada niat pedang. Instruktur Zuo mengangguk sebagai jawaban, ini bukan hanya teknik pedang ini. Kekuatan semua teknik pedang bergantung pada niat pedang. Yang Ye menanyakan pertanyaan lain, seberapa kuat jadinya jika saya memiliki niat pedang peringkat Void yang sebenarnya? Instruktur Zuo terdiam sesaat sebelum dia berkata, jika itu benar niat pedang peringkat Void, maka itu tidak akan dianggap sebagai teknik peringkat surgawi tingkat rendah, itu akan menjadi teknik peringkat surgawi kelas menengah. Pada saat itu, bahkan orang suci pun mungkin menderita luka parah akibat seranganmu. Yang Ye mengerutkan kening dan sangat tidak puas, hanya luka berat. Instruktur Zuo menjawab, saya membuat perkiraan itu sesuai dengan kekuatan Anda saat ini. Jika Anda seorang Saint juga, memiliki niat pedang Void Rank, dan telah mengembangkan teknik ini dengan sukses,
maka seorang Saint pun bisa binasa dari satu serangan teknik ini. Namun sekarang, bahkan jika Anda memiliki niat pedang Void Rank, sangat tidak mungkin bagi Anda untuk dapat mengandalkan teknik ini untuk membunuh seorang Saint dengan satu serangan. Tentu saja, itu bukanlah fakta yang mutlak. Jika Anda mampu menyerang titik lemah yang mematikan seperti Dantian, bahkan seorang suci pun mungkin masih binasa. Namun, orang suci melampaui batas dunia, jadi memikirkan untuk meluncurkan serangan mendadak yang berhasil pada orang suci dengan kekuatan Anda sangatlah mustahil. Gumpalan senyuman muncul di sudut mulut Yang Ye saat mendengar ini. Mungkin mustahil bagi orang lain untuk melakukan serangan mendadak terhadap seorang Saint, tapi itu tidak sama untuknya. Karena dia memiliki domain pedang untuk menyembunyikan auranya, tidaklah sulit untuk meluncurkan serangan mendadak yang berhasil terhadap seorang suci. Tentu saja, dia mungkin akan mati jika gagal. Yang Ye menahan pikirannya, meletakkan gulungan di sebelah kiri, dan kemudian menatap gulungan di sebelah kanan. Teknik ini disebut Stellar Ward. Itu adalah teknik yang melampaui peringkat surgawi, tetapi itu tidak lengkap karena alasan tertentu, dan itu hanya dapat dianggap berada di peringkat surgawi sekarang. Ini menggunakan stellar energy. Jika Anda berhasil mengolahnya, Anda akan dapat mengandalkan stellar energy di alam semesta untuk melindungi diri Anda sendiri. Selama periode itu setara dengan berada dalam keadaan tak terkalahkan. Karena bahkan orang suci tidak akan bisa menyakitimu, kata instruktur Zuo. Mata Yang Ye terbuka lebar, apakah itu hebat? Instruktur Zuo menjelaskan, jika itu lengkap, dan Anda berhasil mengolahnya, maka Anda akan mampu menjadi benar-benar tak terkalahkan di hadapan orang suci bahkan di ranah kultivasi Anda saat ini. Sayangnya, ini belum lengkap, jadi Anda hanya akan bisa mempertahankan kondisi tak terkalahkan itu selama 100 kali napas. Selain itu, stellar energy akan kembali ke alam semesta di luar dunia kita. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan kelelahan, Anda bahkan akan menderita rasa sakit yang tak terbatas. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Jadi ini adalah teknik yang tidak lengkap, dan bahkan ada efek sampingnya. Tapi itu masih sangat kuat. Tak terkalahkan selama 100 napas waktu. Itu berarti dia bisa melawan seorang Saint dalam pertempuran tunggal selama 100 napas waktu. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, karena itu tidak lengkap, maka harus ada catatan lengkapnya. Di manakah itu? Akademi Rusa Putih. Instruktur Zuo berbicara dengan acuh tak acuh, kamu bisa pergi ke Akademi Rusa Putih dan mencurinya jika kamu mau. Tentu saja, saya tidak menyarankan melakukan itu. Karena mereka akan membunuhmu. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Instruktur Zuo berkata, kami telah menyelesaikan permintaan pertama Anda. Beritahu kami apa yang kedua. Yang Ye menyingkirkan gulungan lainnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, permintaan keduaku adalah agar kalian semua melindungiku saat aku maju ke alam setengah Saint. Terobosan ke alam setengah Saint akan menyebabkan kesengsaraan surgawi turun. Dia secara alami tidak akan takut pada kesengsaraan seperti itu dalam keadaan normal. Karena kesengsaraan surgawi sama sekali tidak menakutkan baginya. Namun, dia tidak bersahabat dengan Heaven Dao. Dia dapat meramalkan bahwa kesengsaraan surgawinya pasti tidak seperti yang lain, dan surga Dao pasti akan bertindak kejam terhadapnya jika dia mencoba untuk maju ke alam setengah suci. Anda berniat untuk maju ke alam setengah Saint, kami hanya harus melindungimu, itu saja. Instruktur Zuo dan yang lainnya sangat terkejut dan merasa sedikit tidak percaya. Yang Ye mengangguk dan berbicara dengan nada yang sangat serius, sesederhana itu. Terima kasih Kak.